Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai hakikat media, macam-macam media, hakikat strategi, macam-macam strategi, fungsi strategi, dan rancangan pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan saya, Zanuba Paramita, dengan NIM 19140008. Kemudian ada Vida Munawaroh dengan NIM 19140037 dan ada Azizah dengan NIM 19140053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak yang berasal dari bahasa Latin yang berarti medium. Secara bahasa, media merupakan pengantar atau sarana. Briggs menyatakan bahwa media adalah bentuk fisik berupa sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran, misalnya buku, video, dan film. Sedangkan Steffi Adam dan Muhammad menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berbentuk fisik maupun teknis yang digunakan guru untuk membantu dalam proses penyampaian sebuah materi dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tentunya tujuannya agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan dengan mudah terwujud tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sebelum menggunakan media pembelajaran, tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan penggunaan. Apakah nantinya media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan standar kompetensi atau tidak? Yang kedua adalah sasaran media. Untuk siapakah media pembelajaran dibuat? Yang ketiga adalah karakteristik media. Karakteristik media di sini membahas seberapa cocokkah media pembelajaran yang dibuat dengan tujuan dan sasaran. Tentunya dalam pemilihan media pembelajaran perlu adanya perbandingan dari berbagai media pembelajaran lainnya agar kita dapat memilih mana media yang tepat untuk proses pembelajaran nantinya. Yang keempat yang harus kita perhatikan adalah waktu. Ada dua waktu yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada waktu produksi dan kedua waktu penggunaan. Waktu produksi yang kita maksud adalah seberapa lama media pembelajaran itu dibuat. Karena semakin cepat media pembelajaran itu dibuat, akan semakin efisien waktu yang dibutuhkan. Kemudian, yang kedua adalah waktu penggunaan. Di dalam proses pembelajaran, saat menggunakan media pembelajaran, apakah efisien atau tidak? Yang kelima ada biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam produksi media pembelajaran. Apakah nantinya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil dari media pembelajaran tersebut atau tidak? Akan lebih baik lagi jika biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan hasilnya pun sangat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang terakhir adalah ketersediaan. Yang dimaksudkan adalah apakah media itu mudah didapat di lingkungan sekitar atau tidak. Terlebih lagi jika guru dapat membuat media pembelajaran sendiri dengan kekreatifan mereka, sehingga mampu mengembangkan media pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa. Kemudian manfaat media pembelajaran. Yang pertama adalah penyampaian materi yang dapat disamaratakan. Tentunya dalam proses pembelajaran di kelas, terdapat siswa yang berbeda-beda karakter. Mereka akan berpikir dengan cara mereka sendiri. Yang kedua ada proses belajar mengajar yang menarik dan jelas. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar yang interaktif. Dalam sebuah pembelajaran, tentunya diharapkan komunikasi antara siswa dan guru berjalan dua arah. Yang keempat, ada waktu dan tenaga yang efisien. Jika adanya media pembelajaran, waktu dan tenaga yang dibutuhkan tidak terlalu banyak untuk memahamkan sebuah materi kepada siswa. Yang kelima, ada kualitas hasil belajar siswa yang meningkat. Yang keenam adalah dengan adanya berbagai media pembelajaran dapat dilaksanakannya pembelajaran di berbagai tempat. Tentunya dengan kita menyesuaikan media pembelajaran, kita juga dapat
melaksanakan pembelajaran dimanapun, namun tetap dalam pengawasan dan bimbingan orang tua atau guru. Yang ketujuh, dengan adanya media pembelajaran, materi yang kurang jelas atau abstrak dapat disajikan dengan nyata atau konkret. Yang kedelapan adalah dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Misalnya ketika kita membahas tentang luar angkasa, dengan adanya media pembelajaran, kita dapat mengetahui sedetail mungkin bagaimana luar angkasa. Yang kesembilan adalah membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Yang kesembilan adalah membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Ketika materi pembelajaran membahas sebuah objek yang terlalu kecil, terlalu jauh, dan sebuah kejadian yang berjalan dengan sangat cepat, maka dengan media pembelajaranlah guru dan siswa dapat meneliti hal tersebut dengan cara yang siswa inginkan, agar dapat membantu memahamkan pengertian siswa. Kemudian ada macam-macam media pembelajaran. Secara umum, media dibagi menjadi 3, yaitu media visual, media audio, dan media audiovisual. Media visual merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan, seperti foto, gambar, cetakan, film kartun, dan film bisu. Kemudian ada media audio. Media audio adalah media yang mengandalkan indera pendengaran. Media ini memproduksi suara saja, misalnya radio, piring hitam, kaset, dan lain-lain. Yang terakhir adalah media audiovisual. Media audiovisual merupakan perpaduan dari audio dan visual, di mana media ini dapat memproduksi suara dan gambar, misalnya video dan film. Kemudian pembagian media menurut Rudy Bratz. Yang pertama ada media audio. Media audio adalah media yang menyampaikan informasi hanya melalui indera pendengar saja, misalnya rekaman suara, kaset, dan radio. Yang kedua ada media cetak. Menurut Ronald H. Anderson, media cetak adalah media yang diproduksi dengan profesional. Contohnya buku, majalah, tabloid, dan surat kabar. Yang ketiga ada media visual diam. Media ini dapat diakses dengan indera penglihatan. Media ini dihasilkan dengan bentuk foto dan gambar yang dalam penggunaannya biasanya dilakukan dengan pengenalan suatu benda terhadap siswa dan analisisnya. Yang keempat ada media visual gerak. Media ini hanya menampilkan untuk indera penglihatan saja, namun disajikan dalam tampilan bergerak, misalnya film bisu atau pantomim. Yang kelima adalah media audio semi gerak. Media ini disajikan dengan kemampuan menampilkan suara disertai titik linier. Maka dari itu tidak bisa menampilkan gerakan atau gambar secara utuh. Contohnya ada lagu dan rekaman suara. Yang keenam ada media audiovisual diam. Media ini adalah perpaduan dari suara dan gambar. Media ini biasa disajikan dengan bentuk slide dan adanya suara. Yang terakhir ada media audiovisual gerak. Media ini merupakan perpaduan dari pendengaran dan penglihatan serta gerak. Contohnya televisi, film, dan video. Hakikat strategi pembelajaran membahas tentang 3 materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran. Yang kedua tentang prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sasaran kegiatan belajar mengajar. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang berarti seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Secara umum, strategi adalah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dapat disimpulkan dari kedua pengertian di atas bahwa strategi yaitu alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung.
Prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran, yaitu berorientasi pada tujuan. Dalam strategi pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pendidik dan peserta didik diupayakan untuk mencari tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, yaitu aktivitas. Belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tapi juga berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik, baik aktivitas fisik maupun aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Yang ketiga, yaitu individualitas titik mengajar, yaitu usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun peserta didik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Pendidik yang berhasil adalah apabila dia menangani 40 orang peserta didik, seluruhnya berhasil mencapai tujuan. Dan sebaliknya, dikatakan pendidik yang tidak berhasil manakala dia menangani 40 orang peserta didik dan 35 tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu integritas. Mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh kepribadian peserta didik dan mencakup kognitif dan afektif. Sasaran kegiatan belajar mengajar. Suatu sistem belajar mengajar meliputi sejumlah komponen, antara lain tujuan pelajaran, bahan ajar, siswa yang menerima pelayanan belajar, metode dan pendekatan, guru, situasi, dan evaluasi kemajuan belajar. Agar tujuan itu dapat tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan dengan baik sehingga sesama komponen itu terjadi kerjasama. Maka dari itu, pentingnya guru memahami komponen-komponen dalam pembelajaran agar sesuai dengan sasaran yang akan diberikan kepada siswa. Guru tidak hanya memahami komponen-komponen yang akan diberikan kepada siswa, melainkan juga mengetahui karakter siswanya. Karena di sini setiap strategi pembelajaran itu tidak memungkinkan satu strategi cocok untuk digunakan semua mata pelajaran. Maka dari itu, komponen-komponen yang harus diterapkan kepada siswanya harus sesuai dengan materi dan strategi yang akan dilakukan. Macam-macam strategi pembelajaran ada 6. Yang pertama yaitu strategi ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran afektif. Dan yang keenam yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ekspositori. Menurut Romizowski, pembelajaran ekspositori berlangsung melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap penyajian informasi. Penyajian informasi ini dapat dilakukan dengan ceramah, latihan, atau demonstrasi. Yang kedua yaitu tes penguasaan dan penyajian. Peluang bisa dipandang yang perlu. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan penerapan dalam bentuk contoh dan soal dengan jumlah dan tingkat kesulitan yang bertambah.
Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan penerapan informasi baru dalam situasi dan masalah sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi yang dilakukan pendidik untuk menyampaikan informasi fakta dan gagasan kepada peserta didik untuk memberikan penerapan dan informasi baru dengan situasi dan masalah yang sebenarnya. Tahapan pembelajaran dalam strategi pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. Tahap pertama atau tahap pendahuluan, pendidik menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua yaitu pada tahap penyajian, atas materi pendidik menyampaikan materi pembelajaran dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi untuk memperjelas materi yang disajikan dan diakhiri dengan penyampaian latihan. Pada tahap penutup, pendidik melaksanakan evaluasi berupa tes dan kegiatan tindak lanjut seperti penugasan dalam rangka perbaikan dan pemantapan atau pendalaman materi. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran inquiry. Menurut Sarnjaya, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi di sini pembelajaran inquiry lebih menekankan kepada keaktifan peserta didik untuk mencari dan menemukan suatu masalah. Di sini siswa harus lebih aktif dalam memaksimalkan proses pembelajaran agar bisa mencari dan menemukan masalah yang diberikan oleh guru. Seluruh kegiatan siswa ini dituntut untuk mencari jawaban itu sendiri sehingga siswa lebih menumbuhkan sikap percaya diri dan berpikir secara luas. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran inquiry akan efektif jika pendidik mengharapkan peserta didik dengan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dengan demikian, dalam strategi inquiry ini, penguasaan materi pelajaran bukan tujuan utama pembelajaran, akan tetapi yang lebih dipentingkan adalah proses belajarnya. Yang kedua yaitu, jika bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Yang ketiga, jika pendidik akan mengajar pada sekelompok peserta didik yang rata-rata memiliki kemauan dan kemampuan berpikir, strategi inquiry ini akan kurang berhasil diterapkan kepada peserta didik yang kurang memiliki kemampuan berpikir, karena dikembalikan lagi pada pengertian strategi inquiry yaitu menekankan kepada siswa agar lebih berpikir secara luas. Maka dari itu, jika anak memiliki kemauan atau kemampuan berpikirnya kurang, maka strategi ini kurang cocok untuk digunakan. Yang keempat yaitu jika jumlah peserta didik yang belajar tak terlalu banyak sehingga bisa dikendalikan oleh pendidik. Jadi, lebih optimalnya strategi pembelajaran inquiry ini dilakukan dengan peserta didik yang tidak begitu banyak, agar mereka bisa melakukan untuk memecahkan masalah lebih mudah. Yang terakhir yaitu jika pendidik memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem. Secara ilmiah, problem tersebut bisa diambil dari buku,
teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa yang terjadi di masyarakat, modul, berita, dan lain-lain. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini ada 3 karakteristik penting. Yang pertama yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pelaksanaan strategi pembelajaran berbasis masalah, peserta didik tidak hanya sekedar mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi juga peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, serta menyimpulkan. Yang kedua yaitu aktivitas pembelajaran difokuskan untuk menyelesaikan masalah. Masalah harus ada dalam implementasi strategi pembelajaran berbasis masalah, sebab tanpa adanya masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah ini, maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan-tahapan tertentu dan empiris didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini lebih menitikberatkan agar siswa lebih bekerja sama dengan yang lain, baik bekerja sama melalui kelompok kecil maupun kelompok besar, dengan tujuan menguasai materi yang diberikan oleh pendidik. Pada saat pembelajaran kooperatif berlangsung, siswa juga diberi penghargaan untuk memotivasi dalam proses pembelajaran. Menurut Reinhardt dan Beach, strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi di mana para peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok atau tim-tim untuk mempelajari konsep-konsep atau materi-materi. Nah, maka dari itu tadi strategi pembelajaran kooperatif itu menitikberatkan kepada siswa agar lebih bekerja sama. Seperti itu. Ada 3 tujuan pembelajaran penting yang ingin dicapai melalui pengembangan pembelajaran kooperatif, yaitu prestasi akademis, penerimaan keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial. Dari ketiga tujuan tersebut, pendidik diharapkan mampu untuk menyampaikan materi dengan strategi pembelajaran kooperatif dengan baik. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapi peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Melalui situasi ini, diharapkan peserta didik dapat mengambil keputusan berdasarkan nilai yang dianggap baik. Di dalam strategi pembelajaran aktif, terdapat berbagai model strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, model konsiderasi. Model konsiderasi lebih menekankan kepada pembentukan kepribadian peserta didik seperti moral, tingkah laku. Dan yang kedua yaitu model pengembangan kognitif. Menurut pemikiran Johann Dewey dan Jean Piaget yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari rekonstruksi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur dan urut. Yang ketiga yaitu teknis klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai ini dapat membantu peserta didik dalam mencari suatu nilai yang dianggap baik ketika menghadapi suatu persoalan dengan menganalisis nilai yang sudah ada. Yang keenam yaitu pembelajaran kontekstual. Adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Siswa
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni yang pertama, konstruktivisme, yang kedua yaitu bertanya, yang ketiga yaitu menemukan, yang keempat yaitu masyarakat belajar, yang kelima yaitu pemodelan, yang keenam yaitu penilaian sebenarnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah menekankan pada proses pembelajaran yang melibatkan langsung dengan kehidupan nyata. Adapun karakteristik dalam pembelajaran kontekstual yaitu kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dan dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai sumber dan siswa aktif. Saya akan menjelaskan fungsi strategi pembelajaran. Adapun fungsi strategi pembelajaran yaitu yang pertama untuk menyiapkan kriteria sehingga dapat mengevaluasikan materi atau bahan ajar yang sudah disiapkan. Terlebih dahulu, guru dapat mengevaluasikan bahan ajar sebelum menjelaskan kepada siswa-siswanya agar apa yang disampaikan lebih baik, supaya guru juga tidak bingung saat menjelaskan kepada siswa. Yang kedua, sebagai bahan ajar untuk merevisi dan menambah bahan ajar yang masih kurang, yang telah disediakan terlebih dahulu. Guru juga dapat merevisi dan menambah pembelajaran yang masih salah atau yang masih kurang, sehingga siswa dapat mudah memahami materi yang disampaikan tersebut. Yang ketiga, guru menyiapkan catatan materi yang akan disampaikan di kelas. Kemudian, siswa membentuk kelompok belajar agar mudah memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Dan selanjutnya diberikan tugas atau evaluasi untuk dapat dikerjakan di rumah. Sebelum memulai belajar, agar siswa dapat mengerti, guru terlebih dahulu mencari metode pembelajarannya. Bisa secara berkelompok, agar tidak bosan hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya, dan dapat dipelajari langsung di rumah dengan diberikan penugasan atau pekerjaan rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rancangan strategi pembelajaran. Rancangan pembelajaran membahas tentang tujuan pembelajaran, strategi sesuai rencana, dan teknik agar mencapai tujuan beserta rancangan media yang akan digunakan untuk efektivitas dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya di sini contoh dari rancangan strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama ini kelas yang dipakai yaitu kelas 4 semester 1. Model pembelajarannya itu berkelompok. Judul yang digunakan itu subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Itu langkah-langkahnya itu siswa dapat membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok dapat mendiskusikan materinya, yaitu untuk kelompok 1 materinya yang berjudul terdapat pulau, suku, bangsa, tarian adat, serta agama di Indonesia. Untuk kelompok 2, judul materinya terdapat ragam budaya dan upacara adat di Indonesia. Untuk kelompok 3, judul materinya itu terdapat hasil karya seni budaya dan beragam di Indonesia. Dan kelompok terakhir, judul materinya itu dapat saling menghargai dan tetap menguatkan persatuan, walaupun berbeda-beda. Dan digunakan waktunya itu 90 menit.